Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik hidayahnya, maghfirah dan ridha kepada kita semuanya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan ini semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Al-Fakir mohon izin kepada seluruh para tuan guru dan semuanya ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-18, yaitu tentang pembagian waktu satu hari menurut suhuf Ibrahim. Jadi ringkasan hikmah yang ke-18 ini ya, di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam itu pembagian waktu 24 jam ya. Jadi menundanya engkau, melambatkannya engkau akan adanya amalan-amalan, atas adanya kelapangan, termasuk kebodohan diri. Maksudnya adalah apabila seorang hamba berkecimpung dari keadaan-keadaan duniawi ya, disibukkan oleh duniawi, dan adalah hamba tadi dalam kesibukan dan tidak melaksanakan ibadah-ibadah, tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan ya, atau beramal dengan amalan-amalan soleh, dan dia menunda atas amalan-amalan itu dengan kelapangannya dari kesibukan-kesibukan, dan dia berkata, apabila telah lapang aku akan melaksanakan amal-amal itu. Maka yang demikian itu adalah kebodohan seorang hamba, atau disebut orang yang jahil, orang yang bodoh di dalam agama Islam ya. Jadi orang seperti ini tidak lagi sempat untuk sholat, untuk berzikir, untuk pergi ke majlis taklim, baca sholawat ya, bersilaturahim dengan orang-orang soleh ya. Jadi tidak sempat dia dengan kesibukan-kesibukan duniawi ya. Padahal ada kelapangan-kelapangan yang diberikan oleh Allah ya. Nah, orang-orang seperti ini ya disebut orang yang bodoh. Di dalam satu hari satu malam ada waktu 24 jam ya. Bagaimana kita mengatur waktu itu ya? Berbeda orang yang bodoh dengan orang yang berakal cara mengatur waktunya ya.
Dikatakan di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau kita ingin mengikuti ya yang ada di suhuf Nabi Ibrahim ini, kita amalkan ya. Nah, pembagian waktu yang pertama nih, ya, itu dipakai untuk munajat, sholat, zikir, ibadah, doa, dan lain-lain. Itu yang pertama tuh pembagian waktunya tuh. Nah, yang kedua ya, dipakai untuk muhasabah diri ya, menghitung kembali umur kita nih berapa banyak ya dipakai ibadah atau dipakai maksiat. Jadi kita muhasabah diri tuh waktu keduanya yang gitu ya. Pembagian waktu ketiga ini dipakai untuk tafakur atau berpikir tentang kejadian-kejadian alam semesta ya, termasuk ya tolabul ilmi. Dan yang keempat ya, pembagian waktu yang keempat dipakai untuk berusaha atau bekerja ya, untuk menafkahi keluarga. Nah, ini disebut orang yang berakal dalam mengatur waktunya. Jadi yang 24 jam yang tadi itu dibagi-bagi ya, setiap 8 jam ya. Jadi yang 16 jam ya dibagi 4 ya, setengahnya itu untuk urusan duniawi, berarti 4 jam tuh ya. Yang urusan akhiratnya 12 jam ya. Ini orang yang berakal. Tadi 12 jam ini untuk urusan akhirat ya. Yang 4 jamnya ini untuk urusan duniawi. Yang 8 jamnya lagi ini dianggap nol lah, untuk tidur, untuk rehat ya, istirahat ya. Itu dipakainya di zaman Nabi Ibrahim, berarti urusan duniawi itu cuma 4 jam doang ya. Selebihnya itu untuk yang tafakur ya, untuk muhasabah dan munajat. Berarti yang berusaha bekerja menafkahi keluarga itu hanya 4 jam ya. Nah, kita disebut bodoh ya, terlihat dari 3 sisi. Dia mengutamakan dunia daripada akhirat ya. Yang tadinya 4 jam itu untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, dibalik oleh dia yang 4 jamnya itu untuk urusan akhirat, 12 jam untuk urusan dunia. Nih orang-orang yang bodoh terlihat dari 3 sisi itu yang pertama tuh ya. Kalau kita tahu bahwa yakin ada negeri akhirat, maka kita harus banyak mencari bekal dan mengumpulkannya untuk negeri yang kekal, yang lama perjalanannya ya, mulai dari alam barzah sampai Siratal Mustaqim. Masya Allah, itu lamanya luar biasa ya. Berapa banyak orang yang meninggalkan harta, uang, jabatan, dan lain-lain ya. Dan kelemahan imannya adalah ia menjadikan dunia ini diutamakan dan menghabiskan waktunya untuk duniawi ini berpoya-poya ya, bermegah-megahan ya, dan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Nah, sisi yang kedua, kebodohannya itu adalah menunda kepada waktu yang lapang, dan dia tidak sempat kepada waktu yang lapang itu karena ajal sudah menjemput ya. Bisa diberikan kesibukan lagi dan lagi oleh Allah ya, atau dia diberi penyakit yang berat di tengah jalan ya. Sakitnya orang-orang ini, amalnya akan sia-sia. Beda dengan orang yang rajin ibadah terus sakit, maka sakitnya ini ditulis menjadi amal baik. Kalau orang-orang yang hanya mencari duniawi, sakitnya itu bukan untuk menjadi amal baik ya, sia-sia. Orang yang banyak ya ke neraka yaitu orang yang menunda-nunda ibadah tahu atas waktunya di dunia. Nanti aja kalau sudah lapang, sudah tua ya, sudah sehat ya, nanti ibadahnya itu kalau udah kaya ya, udah mapan, ditunda-tunda. Nih, banyak orang ke neraka ini karena banyak menunda-nunda waktu ibadah ya. Dan yang ketiga dari sisi kebodohannya itu karena niatnya sudah lemah.
banyak nasihat ulama dalam hadis Al-Quran, tapi tidak disambut atau tidak dipikir, ya. Ini niat yang lemah. Jadi kita harus ngaji, mendengarkan, mengetahui, tapi tidak dihiraukan, apalagi diamalkan. Ada yang ngaji, ada yang mendengar, mengetahui, tapi tidak dihiraukan, diamalkan, ya. Setengah manusia diberi oleh Allah harta atau kesehatan, tetapi digunakannya untuk taat kepada Allah, ya. Nah, orang-orang seperti ini memiliki keberuntungan yang besar, ya. Sebaliknya, ketika ya dikasih oleh Allah itu harta, benda, kesehatan, tapi digunakannya untuk lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, untuk berpoya-poya, bermegah-megah dan dalam kemaksiatan. Dan apabila dia menyia-nyiakan hartanya, umurnya, sehatnya, ya, terus digunakan untuk bersenang-senang, ya, dia ini dicap kufur, ya, atau tanda kehinaan dan tidak beruntung. Orang-orang yang tidak beruntung itu, ya, dimasukkan ke neraka oleh Allah, ya. Mencari yang halal itu ibadah, ya. Jadi menafkahi keluarga juga itu ibadah. Terus ikhtiar dan mati, ya, itu menjadi ibadah, sabilillah, ya. Kalau sudah banyak harta terus dia ikhtiar lagi untuk anak istri, ini salah. Berarti ini untuk memperbanyak harta, ya. Ingat tadi kita hanya ala kadarnya saja, 4 jam untuk mencari dunia, ya. Tapi kebanyakan di zaman sekarang itu tidak bisa, karena luar biasa hubbu dunia, cinta kepada dunia, ya. Terusnya dia mengumpulkan harta benda, disibukkan oleh duniawi dan melupakan negeri akhirat yang perjalanannya panjang. Untuk itu mari kita kumpulkan, ya, sebanyak-banyaknya bekal untuk negeri akhirat, mulai dari alam kubur sampai, ya, ke Siratal Mustaqim, ya. Itu panjang di alam kubur, di alam barzah aja sampai kiamat lamanya minta ampun. Belum di padang mahsyar, hari kebangkitan, di padang mahsyar dikumpulkan juga lamanya minta ampun, menunggu satu-satu dihisab oleh Allah. Yaumul hisab, belum dari yaumul hisab nunggu, ya, dihitung amal ibadahnya, kemaksiatannya dari seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, begitu banyaknya, ya. Untung kita menjadi umat Nabi Muhammad yang pertama dihisab. Belum di yaumul mizan, di Siratal Mustaqim, lama kita harus membutuhkan bekal yang sebanyak-banyaknya, ya. Jangan menunda beramal soleh, ya, dalam keadaan menunggu lapang, ya. Ini disebut orang yang bodoh, orang yang hina, tidak beruntung, dan akan dimasukkan ke neraka, ya. Tempatnya di akhirat itu neraka, orang-orang yang mengumpulkan harta benda duniawi, kesibukan, ya, tanpa menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah, ya. Kita tunggu, ya, di negeri akhirat nanti, apakah keberuntungan atau kesengsaraan. Ya, untuk itu sekali lagi mari kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat, ya. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah al-fakir, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, ya, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan, ya, di dunia ini dengan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Sekali lagi al-fakir mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.